saya minta maaf sebesar-besarnya karena saya juga mendapatkan ancaman. Kasih guys. Ini baru dimulai, jadi siapapun yang buat klarifikasi buat gua itu nol, karena gua belum akan mengakhiri game ini sampai ujung kata ludes, oke? Saya mungkin juga sedang emosi, saya kilaf, saya dapat dorongan dari luar. Usai diam 1000 bahasa di tengah huru-hara kehamilan Erika Karlina yang makin meluas kemana-mana, DJ Panda akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi. Diunggah melalui media sosial, pria bernama asli Giovanni Surya Saputra itu akhirnya mengakui bahwa memang benar ialah ayah biologis dari calon anak Erika. Namun, ia membantah narasi enggan bertanggung jawab seperti apa yang dikabarkan selama ini. Tak berselang lama, video klarifikasi unggahan DJ Panda langsung ditanggapi dengan pedas oleh Erika, di mana ia membeberkan bukti-bukti baru berupa potongan layar berisi percakapan yang isinya menjurus ke perselisihan mereka berdua, khususnya tentang dugaan adanya orang ketiga yang digadang-gadang memicu Erika untuk membesarkan anaknya seorang diri. Capek juga dia mulu. Sebenarnya bukan cinta-cintaannya yang perlu dibahas, tapi untuk pengancamannya. Untuk itu gak akan aku share ya, biar nanti ada yang urus. Selain membahas soal isi percakapan itu, Erika Karlina juga menyinggung soal dugaan pengancaman yang ia terima selama ini. Sebuah persoalan yang ikut dibahas pula oleh DJ Panda dalam video klarifikasinya. Lantas benarkah di balik dugaan perselingkuhan tersebut ada intimidasi pihak ketiga terhadap DJ Panda yang bertujuan untuk menyerang Erika? Kemudian untuk masalah pengancaman, saya sebenarnya tidak tahu menahu tentang grup 19 orang tersebut. Cuman apabila ada kata-kata saya yang menyakiti hati saudara, menyinggung saudara, maupun menyakiti saudara, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dengan rendah hatinya saya minta maaf sebesar-besarnya karena saya juga mendapatkan ancaman. Saya mungkin juga sedang emosi, saya kilaf, saya dapat dorongan dari luar. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Gak tahu dari masak mie apa enggak, belum kelar juga. 15 menit klarifikasi isinya sampah, muter-muter. Kira-kira dari kata Klen nih, kira-kira dari 1 juta yang nonton berapa orang yang ketiduran ya? Sumpah. Itu dijadiin drama juga ya, dijadiin film. Itu gak ada yang nonton pasti. Filmnya bioskop turun, 2 aja baru rilis langsung turun. Kasih Game ini guys. baru dimulai, jadi siapapun yang buat klarifikasi buat gua itu nol, karena gua belum akan mengakhiri game ini sampai ujung kata ludes, oke? Tak dapat dipungkiri, keputusan DJ Panda untuk menyuarakan klarifikasi masih berkaitan dengan nasib karirnya yang dikabarkan mulai terdampak dari persoalan ini. Seperti diketahui, beberapa klub malam banyak yang membatalkan kerjasamanya dengan DJ Panda. Dan tak tanggung-tanggung, di antara mereka bahkan ada yang sampai memboikot Panda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Aku DJ ya. Pasti nonton orangnya di sini.
Itu siapa? Tahu nggak sih? Berapa kali kok sama dia apa yang gini? Jangan tanya, aku mah hyper. Karena nama saya sudah gedut. Hello Panda, apa kabar karirnya? Hello Panda, apa kabar rekeningnya? Hello Panda, apa kabar? Hal ini memang menjadi pukulan cukup berat bagi Panda. Namun apa mau dikata, prahara asmaranya dengan Asmara berhasil membuat publik habis terbakar api amarah. Sehingga, dalam klarifikasinya, pria kelahiran tahun 1998 itu menjelaskan sejarah kisah cintanya dengan Erika. Lantas, seperti apakah penjelasan DJ Panda? Serta bagaimana pula pengakuan Panda tentang pertanggungjawabannya terhadap janin di perut Erika? Di tanggal 30 Desember, itu satu hari sebelum saya main di Medan untuk acara New Year, Erika telepon. Pertama nanya, lagi apa? Oh, enggak lagi apa-apa. Kenapa? Aku hamil. Dia mengutarakan bahwa dia itu hamil. Pada saat itu karena saya juga syok dan saya masih ada pekerjaan, saya bilang, oke, kamu di rumah sakit mana? Saya akan datang. Tapi saya mau selesaikan perform besok dulu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, oke. Puncak komedi bulan Juli adalah klarifikasi. Puncak komedi gue. Di hari yang sama saya langsung telepon orang tua saya. Saya jelaskan, Pak, ini hamil. Terus orang tua saya memutuskan, ya sudah, ayo berangkat ke sana. Oke. Singkat cerita, kita berangkat. Saya dengan orang tua saya berangkat ke sana. Orang tua saya menjelaskan kondisi saya seperti dalam podcast tersebut. Dan di sana Erika sudah berkata kepada orang tua saya bahwa dia bisa menerima kondisi saya. Kemudian orang tua saya ya bilang, ya sudah, jalanin aja. Oke, akhirnya kita jalanin. Di Katolik kan nikahnya cuma bisa sekali, Om, nggak bisa cerai gitu. Akunya pengecut aja sih, pengecut kayak nanti kalau gagal gimana ya? Ya, walau kondisi saat ini menjadi panas, Erika dan DJ Panda sejatinya sempat berupaya membangun hidup bersama. Sayangnya, kisah asmara mereka berdua terus-menerus diterpa masalah, sehingga harus terhenti di tengah jalan. Dalam video klarifikasinya, DJ Panda pun berbagi cerita soal dua permasalahan besar yang menimpa hubungan mereka. Lantas, seperti apa teh dua permasalahan itu? Setelah kita jalanin, kita berantem. Pertama kali kita berantem adalah masalah charger. Masalah kabel charger, guys. Jadi pada saat itu kabel charger saya kan nggak ada. Dia itu pinjemin kabel chargernya dia. Karena kan itu kan aku kan berangkat keluar kota. Nah, setelah selesai perform, saya buru-buru pulang, terlebih dahulu pulang untuk temani Erika. Karena saya tahu posisinya lagi hamil, saya selesai perform, saya ambil flight yang paling pagi untuk temanin Erika. Saya capek, masih apa. Saya temanin Erika udah nanya, kabel charger di mana?
Saya juga belum istirahat kan posisi saat itu kan. Saya pokoknya fokus temenin dia aja. Fokus temenin dia deh. Kabel charger di mana? Ada kok. Aku jawab gitu, ada kok. Kasih tahu asisten kamu ya. Suruh cari itu kabel charger. Bilang Erika marah. Pada saat itu saya juga tersulut emosi. Saya bilang, ini apa-apaan? Cuman masalah kabel charger aja marah. Selama aku hamil disenggol terus. Selama kamu hamil, ini udah 9 bulan loh, Iya, Erika. iya. Disenggol terus, definisinya apa disenggol terus? Iya, maksudnya dia bikin narasi yang awal-awal kan bilang katanya gimmick, settingan, nggak mau. Selesai masalah itu, kita diem. Akhirnya perbaikan lagi. Jalan lagi nih, jalan lagi. Setelah jalan lagi, pagi hari kita mau keluar bareng. Di pagi hari itu kita mau keluar bareng. Karena pada saat itu celana panjang saya itu semua lagi dicuci. Saya bilang, apa aku pakai celana pendek aja ya? Yang agak saya shock pada saat itu, dia berkata kepada saya, kamu tahu nggak jalan sama siapa? Kok bisa-bisanya pakai celana pendek? Jujur, pada saat itu saya sangat terpukul gitu kan. Tapi saya berusaha positive thinking. Oh mungkin karena ini hormon ibu hamil. Saya diam. Karena waktu ada satu masalah sama dia, berantem lah ya Om. Ada berantem gitu. Dia tidak menyelesaikannya secara dewasa. Kok saya mencoba tenangin diri. Kemudian saya berusaha untuk masuk lagi ke kamar tersebut. Ternyata kamar tersebut itu dikunci. Padahal ingin saya itu untuk menyelesaikan gitu loh. Saya sudah nggak emosi, anggap ya udah deh gitu lah. Saya ketuk gak ada jawaban, saya chat gak ada jawaban. Oh ya sudah. Akibat kedua persoalan itulah, hubungan Erika Karlina dan DJ Panda harus terhenti di tengah jalan. Mereka yang tadinya berusaha untuk hidup bersama demi sang calon anak harus berpisah begitu saja. Dan dalam video klarifikasi yang ia buat, pria asal Surabaya itu menceritakan momen perpisahan mereka. Lantas, seperti apakah penjelasan dari DJ Panda? Saya masuk ke kamar. Niatan saya itu untuk bikin mood dia seneng dulu itu. Ini loh cincin udah jadi. Saya coba tunjukin gitu, cuman reaksinya tidak seperti yang saya kira. Dia bikin kata-kata, saya sepertinya tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Udah kamu diam aja. Biarkan saya yang bertanggung jawab. Kalau bisa tidak usah ada orang yang tahu ini anak bapaknya siapa. Aku emang nggak mau berhubungan sama dia Om. Berarti kamu pendam sendirian? Pendem sendirian. Tadi aku mikirnya kayak, ya udah pokoknya akte lahir cuman ada aku sama anak aku. Anak aku nggak perlu tahu siapa bapaknya. Saking aku nggak mau punya urusan sama dia Om. Saya mau apa lagi gitu kan. Oh ya sudah, karena saya sudah mendapatkan kata-kata tersebut, saya ngomong masih pada saat itu saya ngomong, nggak marah toh, enggak. Oh ya udah, saya beres-beres itu jam 2 pagi. Antara jam 2 pagi pokoknya itu udah subuh aja deh. Saya telepon teman saya.
Saya telepon teman saya untuk jemput. Saya beres-beres barang, saya pulang ke rumah saya. Aku bilang, iya aku kalau kayak gini sifat kamu nggak bisa untuk pernikahan. Ya udah gimana kalau misalnya aku balik dulu ke rumah, kamu di sini mikir, aku di rumah mikir. Gitu. Di saat itu juga saya langsung telepon orang tua saya kabarin, Pah, Mah, ini dia bilang nggak mau melanjutkan. Dia tadi bilang aku suruh diam. Kalau bisa anaknya nggak usah tahu bapaknya siapa. Ya sudah kok, papa mamaku bilang gitu, ya sudah kok, yang penting kamu sudah bertanggung jawab. Oke, di sana ya sudah, saya tidak pernah chat-chatan lagi, tidak pernah tanya kabar pun juga tidak pernah, karena saya menghargai kata-kata dia pada saat itu. Gak menarik ceritanya, narsis banget. Sampai singkat cerita tiba-tiba nongol di podcast. Ini rame banget ketika orang-orang itu mengarah ke saya. Di hari yang sama itu saya sudah coba untuk chat Erika. Boleh telepon nggak? Saya mau klarifikasi. Tapi ini aku cukup klarifikasi ke kamu, nggak perlu klarifikasi ke sosmed. Aku tanya lagi, bisa telepon nggak? Hingga saat ini itu tidak ada jawaban. Terlepas dari hal itu, skandal kehamilan Erika Tarlina mendapatkan tanggapan menohok dari psikolog yang tengah berseteru dengan Ahmad Dhani, yakni Lita Gading. Ya, dalam salah satu konten unggahannya, Lita Gading memberikan sebuah pesan cukup pedas kepada Erika Tarlina serta masyarakat Indonesia. Lantas, seperti apakah tanggapan Lita Gading? Guys, jangan menormalisasi hamil di luar nikah dong, please. Kasian lah generasi bangsa kita, mau dibawa kemana? Ini negara Indonesia loh, bukan negara barat. Kita ini punya aturan hukum dan agama. Mana nih Ustadz, ulama, tolong dong kasih tahu. Ini menyangkut moralitas dan mentalitas bangsa kita, guys. Erika datang ke podcast Deddy Corbuzier, Om Deddy, shout out buat Om Deddy yang baik udah bantuin juga. Erika datang ke podcast tersebut bukan untuk menormalisasi atau bukan untuk kalian menerima atas kehamilan luar nikahnya, no. Dan gue baca di beberapa komentar di TikTok tuh banyak kok yang pintar juga, yang udah ngerti dan udah tahu dan nangkap poinnya itu apa. Karena apapun perbuatannya yang ia lakukan adalah salah dan tidak diajarkan di agama manapun atau di hukum negara manapun. Yang udah Erika lakukan selama 7-8 bulan belakangan tuh dia tutupin. Dia dengan pakai baju longgar-longgar, dengan dia tidak mau keluar terlalu intens, tidak mau terlihat hamil, itu dia nutupin. Dia udah melakukan itu. Kenapa dia speak up akhirnya dia membuka adalah berupa sebuah pengancaman di grup WhatsApp yang bukti-buktinya sudah kami pegang pasti. Please, janganlah diombar-ambir. Dan kalian juga gak usah ngebela deh hal-hal yang menuju kesalahan gitu. Ya, tolong ya, please. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.